Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Saya Khairul Anwar beserta rekan saya Edi Saputra Harahap akan membahas mengenai peran penting tokoh organisasi Islam pada awal kemerdekaan. Siapa aja sih orang-orangnya? Mari kita simak video ini. Halo guys, selamat siang. Saya Khairul Anwar dan rekan saya Edi Saputra Harahap meminta maaf karena di opening tadi kami menyebutkan selamat pagi. Baiklah, di dalam video ini kami akan menjelaskan peran penting tokoh organisasi Islam pada awal kemerdekaan. Yang mana, pada awal kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh organisasi Islam memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembentukan negara. Beberapa tokoh yang berperan penting antara lain akan dijelaskan oleh Mas Edi terdahulu, kemudian saya. Mari kita simak video ini dengan seksama. Cekidot. Pertama, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1902, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Muhammad Hatta juga sebelum menjabat sebagai wakil pertama presiden di Indonesia, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Muhammad Hatta merupakan salah satu seorang anak dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Lantas, peran apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta? Muhammad Hatta merupakan salah satu pendiri dan pemimpin Partai Syarikat Islam Indonesia atau yang disingkat dengan PSII. Muhammad Hatta terbilang cukup berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga merupakan tokoh penting dalam perumusan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam organisasi ini juga Muhammad Hatta terbilang sangat berpengaruh di dalam organisasi Islam. Maka dalam demokrasi ini juga terjadi kristalisasi sikap partai politik Islam, yang mana hal ini hanya ada dua alternatif, yaitu diantaranya Nahdlatul Ulama atau NU serta Partai Persatuan Tarbiyah Islam atau yang disingkat dengan PERTI. Maka Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII juga ikut serta dalam arus Nasakom. Keduanya merupakan pilihan yang sangat tepat. Oleh sebab itu, Masyumi memilih sikap oposisi terhadap Nasakom. Maka keduanya sama-sama mencari dalil agama untuk membenarkan sikap masing-masing. Meskipun pada akhirnya mereka terpental dari pentas politik. Kedua, Hos Cokro Aminoto atau lebih dikenal sebagai HOS Cokro Aminoto, lahir pada 9 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian wafat pada 17 September 1934. Ia adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cokro Aminoto adalah pendiri Syarikat Islam atau SI, organisasi yang menjadi tonggak awal gerakan perlawanan melawan penjajahan Belanda. Melalui Syarikat Islam, ia berusaha menyatukan berbagai kepentingan politik dan sosial, serta memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat pribumi. Peran Cokro Aminoto dalam kemerdekaan Indonesia sangatlah penting. Ia merupakan salah satu pemimpin yang aktif dalam membangun kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20. Sebagai tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh, Cokro Aminoto menggunakan platformnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek politik, akan tetapi juga dalam bidang sosial dan pendidikan. Ia mendukung pendidikan modern untuk masyarakat Indonesia dan berusaha meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Hos Cokro Aminoto memiliki peran kunci dalam upaya menyatukan berbagai kelompok dan tokoh nasionalis pada masa itu, membentuk dasar yang kuat bagi gerakan kemerdekaan Indonesia.
Meskipun ia tidak hidup untuk melihat Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, kontribusinya dalam membangun kesadaran nasionalisme sangatlah penting bagi perjuangan kemerdekaan Ketiga, Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang dikenal dengan julukan Hadratus Syekh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama dan tokoh Islam yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926, yang mana NU merupakan organisasi Islam yang menjadi salah satu kekuatan sosial dan politik terbesar di Indonesia. NU tidak hanya menjadi wadah untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Islam, tetapi juga memainkan peran besar dalam perjuangan melawan penjajahan dan kemudian dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh dipandang sebagai pemimpin spiritual yang mempengaruhi jutaan umat Islam di Indonesia. Ia mendorong agar Nahdlatul Ulama tidak hanya fokus pada urusan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Peran pentingnya terlihat dalam dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan, meskipun Nahdlatul Ulama pada awalnya tidak terbuka mendukung pergerakan nasionalis. Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama lainnya akhirnya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah melihat semangat dan semakin kuatnya pergerakan rakyat. Dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam menyatakan sikap NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan orang yang mendukung serta menyatakan kesatuan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat. Peran Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin spiritual, pemersatu, dan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keempat, Ki Bagus Hadikusumo merupakan seorang tokoh nasionalis yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada 8 Oktober 1889 di Yogyakarta. Ia merupakan salah satu dari sedikit tokoh Jawa yang menerima pendidikan Belanda pada masa itu. Hadikusumo dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai pergerakan nasionalis. Ia juga aktif dalam organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi kebangkitan kebangsaan pertama di Indonesia. Budi Utomo berperan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan priai atau kaum terpelajar Jawa pada abad ke-20. Peran Hadikusumo juga terlihat dalam mendirikan Indische Party, partai politik pertama yang didirikan oleh pribumi Hindia Belanda. Partai ini menjadi platform bagi kaum pribumi untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam politik kolonial. Selain itu, Hadikusumo juga terlibat dalam penyelenggaraan Kongres Muda II pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, sebuah komitmen bersama untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu negara yang berdasarkan satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Perannya dalam membentuk kesadaran nasionalisme melalui pendidikan dan politik sangatlah penting dalam menyiapkan dasar bagi kemerdekaan Indonesia. Meskipun namanya tidak sepopuler beberapa tokoh lainnya, kontribusinya dalam menggerakkan semangat perjuangan dan mempersatukan berbagai elemen masyarakat menjadi landasan penting bagi perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Kelima, Kiai Haji Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan salah seorang ulama, diplomat, dan tokoh pergerakan nasionalis yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Agus Salim adalah salah satu pemimpin pergerakan nasionalis yang aktif pada awal abad ke-20. Ia terlibat dalam berbagai organisasi politik dan sosial, termasuk Syarikat Islam atau yang disingkat dengan SI dan Partai Syarikat Islam atau yang disingkat dengan PSI. Yang merupakan salah satu kontribusi pentingnya adalah dalam mendirikan PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia,
pada tahun 1912. Sebuah organisasi yang berusaha menyatukan kepentingan politik umat Islam di Indonesia. Peran Kiai Haji Agus Salim dalam diplomasi sangatlah penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu utusan Indonesia dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang menentukan masa depan Indonesia setelah kemerdekaannya dari Belanda. Sebagai seorang diplomat, Kiai Haji Agus Salim juga memainkan peran kunci dalam menjabani hubungan dengan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Keberhasilannya dalam diplomasi membantu Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Selain itu, Kiai Haji Agus Salim juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun namanya tidak sering disebut dalam sejarah populer, namun kontribusi dan peranannya dalam diplomasi serta pergerakan politik sangatlah penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.